Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa sebuah rencana besar itu kedengerannya hebat banget, tapi kok kayak ada yang kurang gitu? Iya sering ya, kayak udah oke tapi nggak nendang gitu. Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng nih. Apa sih sebetulnya yang bikin satu strategi, entah itu buat bisnis atau organisasi, bener-bener jitu? Apa bedanya sama yang ya cuma harapan atau slogan kosong aja? Betul. Kita bakal gali dari bukunya Richard Rumelt, Good Strategy, Bad Strategy. Misinya nih supaya Anda bisa lebih gampang ngenalin mana strategi yang beneran punya gigi, mana yang cuma omong kosong. Iya, dan jebakannya itu kadang halus banget loh. Banyak pemimpin ngerasa udah punya strategi, padahal kalau dibedah isinya cuma, yaitu tadi, daftar keinginan, target ambisius, tapi nggak jelas gimana cara nyapainya. Nggak ada langkah konkretnya gitu ya. Nah, kita akan coba urai nih, apa sih substansi sebenarnya dari strategi yang efektif itu? Oke, kita mulai dari ngenalin strategi gadungan dulu kali ya, biar kebayang. Rumelt ngasih contoh bagus, Lehman Brothers tuh, sebelum krisis 2008. Oh iya, yang itu. Mereka kan punya ambisi tumbuh cepet banget, caranya naikin selera resiko. Jadi, kesepakatan yang ditolak kompetitor, mereka ambil aja. Wah, nekat ya. Ambisius. Banget. Tapi apa itu strategi? Ternyata bukan. Itu cuma ya keinginan aja tanpa analisis resiko yang benar, tanpa mikirin cara ngatasin tantangan realnya. Ujung-ujungnya fatal kan? Betul. Gagal total. Ini sering kita lihat kan ya, ambisi disamain sama strategi. Padahal beda banget. Beda jauh. Atau contoh lain slogan-slogan kosong kayak menjadi yang terbaik gitu. Hahaha, iya sering denger itu. Itu kan bukan strategi ya, itu harapan. Rumut juga nyorot strategi yang isinya cuma daftar panjang keinginan, nggak ada fokusnya. Kayak, rencana International Harvester tahun 79 tuh. Itu gimana ceritanya? Isinya target pangsa pasar, potong biaya, ini itu. Tapi analisis hambatannya minim banget. Atau contoh lain, ada rencana distrik sekolah, isinya 47 strategi sama 178 langkah aksi. Wah, banyak banget, malah bingung ya. Nah itu dia, ini ciri khas strategi buruk, gagal ngenalin dan ngadepin tantangan intinya, dan yang paling penting nih, menghindari pilihan sulit, kayak pengen nyenengin semua orang, tapi akhirnya malah nggak nyampe mana-mana. Oke. Jadi intinya nggak berani milih gitu ya? Tepat, pengen semua, akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, ini menarik. Kalau tadi itu contoh yang ya kurang bagus lah. Terus kerangka strategi yang beneran bagus itu kayak gimana? Rumelt nawarin struktur inti disebutnya kernel. Kernel ya, inti. Fondasinya itu diagnosis. Diagnosis yang jujur, yang tajam soal situasinya. Bukan cuma daftar masalah loh ya, tapi identifikasi faktor kritis yang paling nentuin. Faktor kunci ya. Contoh klasiknya nih, waktu Steve Jobs balik lagi ke Apple tahun 97. Ingat kan kondisi Apple waktu itu? Wah, lagi parah-parahnya itu, hampir bangkrut. Nah, diagnosis Jobs itu, Apple sekarat karena satu, terlalu kompleks, produknya kebanyakan. Dua, nggak fokus. Tiga, coba ngelawan raksasa PC di pasar yang salah. Dia nggak nutut mata sama kenyataan pahit itu. Bener-bener jujur. Diagnosis yang tajam kayak gitu, tuh yang kemudian jadi pemandu buat lahirnya kebijakan pemandu, atau guiding policy. Ini bukan tujuan akhir ya, tapi lebih ke, pendekatan atau filosofi umum buat ngatasin tantangan yang udah didiagnosis tadi. Jadi semacam arah besarnya gitu. Betul. Kebijakan pemandu Jobs waktu itu jelas banget. Simplifikasi radikal dan fokus buat survive, bertahan hidup. Ini netapin arah, ngasih batasan jelas apa yang mau dikejar, dan, nah ini penting, apa yang bakal ditinggalin. Oh, jadi ada yang dikorbanin juga ya? Justru itu intinya. Yang sering bikin kaget, strategi bagus itu bukan soal ngelakuin lebih banyak, tapi justru berani mutusin apa yang nggak akan dilakuin. Fokus itu mahal, artinya ya nolak peluang lain yang kelihatannya menarik. Harus tega. Tepat sekali. Oke, diagnosis udah dapat, arah kebijakan pemandu juga udah jelas. Terus apa? Nah, bagian terakhir dan ini krusial banget dari kernel itu. Tindakan yang koheren. Nah, ini eksekusinya. Ini bukan cuma ide di awang-awang, tapi serangkaian langkah nyata, spesifik, dan terkoordinasi. Semuanya nyambung, dirancang buat ngejalanin si kebijakan pemandu tadi. Harus nyambung ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Betul, Jobs itu nggak cuma ngomong soal simplifikasi. Dia beneran pangkas lini produk, dari belasan jadi cuma kalau nggak salah satu desktop utama. Terus dia potong jalur distribusi, ubah cara manufaktur, bahkan sampai dapat investasi penting dari Microsoft. Iya, yang dari Microsoft itu kan dulu heboh ya. Heboh banget, tapi itu bukan langkah acak. Itu serangkaian tindakan yang terfokus,
saling dukung, dan langsung jawab diagnosis awal tadi. Ini pukulan sebenarnya dalam strategi itu. Aksi nyata. Penting banget tuh buat pahamin rangkaian ini. Diagnosis, kebijakan pemandu, terus tindakan koheren. Strategi yang bagus itu cerdas. Dia ngerahin kekuatan buat ngatasin kelemahan kunci, dia fokusin sumber daya yang terbatas ke titik paling vital. Dan ya, hampir selalu isinya keputusan yang nggak populer. Pasti ada yang nggak suka ya. Pasti. Intinya kan koordinasi aksi buat dobrak hambatan terbesar. Nah, strategi yang buruk sering muncul justru karena pemimpinnya menghindar dari pilihan sulit ini. Lebih milih nyajiin mimpi indah tapi nggak ada peta jalan yang jelas. Jadi kayak cuma ngasih janji manis aja ya? Bisa dibilang gitu. Wah, wawasan ini benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat rencana-rencana besar di sekitar Anda loh. Anda jadi bisa lebih kritis nih. Iya, jadi bisa milah-milah. Bisa bedain mana yang beneran ada isinya, diagnosisnya tajam, kebijakan pemandunya jernih, rencana aksinya terkoordinasi, sama mana yang cuma, daftar harapan atau jargon kosong aja. Anda bisa mulai nanya, oke, diagnosisnya mana? Pilihan sulit apa yang udah diambil di sini? Pertanyaan bagus itu. Jadi, intisari dari penelusuran kita kali ini, strategi sejati itu bukan cuma visi atau ambisi besar, bukan cuma mimpi. Bukan. Tapi respons yang dirancang secara cerdas dan terkoordinasi buat ngadepin tantangan paling signifikan. Akarnya dari pemahaman mendalam soal situasi, itu diagnosisnya, terus ada pendekatan cerdas buat ngatasinnya, itu kebijakan pemandunya, dan terakhir, serangkaian tindakan nyata yang saling nguatin, nah itu tindakan koherennya. 3 serangka itu ya, diagnosis, kebijakan pemandu, tindakan koheren. Sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang, coba deh pikirin satu tantangan paling mendesak yang lagi Anda atau mungkin organisasi Anda hadapin sekarang. Oke. Coba, bisa nggak Anda rumusin diagnosis intinya dengan jujur? Apa sih masalah sebenarnya? Terus, bisa nggak Anda netapin satu aja kebijakan pemandu yang jelas buat ngatasinnya? Yang artinya, juga berani bilang nggak buat hal-hal lain. Fokus berarti ya. Dan terakhir, bisa nggak Anda rancang serangkaian tindakan konkret yang benar-benar terfokus dan saling dukung buat ngejalanin kebijakan itu? Atau, jangan-jangan yang Anda punya sekarang lebih kerasa kayak daftar panjang harapan aja. Coba deh direnungkan.